Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Itu sekarang ini kan lagi nggak baik-baik saja. Soalnya PHK lagi di mana-mana dan juga ini menurut data Kemenaker sendiri, ini angkanya mencapai 48.345 orang sepanjang 2024. Apa saja langkah yang dilakukan untuk menghadapi situasi ini? Pertama, memang iklim industrial kita itu tidak baik-baik saja. Jangan negara ini hanya memperkuat kepentingan pengusaha, itu juga nggak baik. Jangan juga negara ini hanya mengikuti kepentingan kaum buruh, nggak bisa. Nah, ini tentang tenaga kerja ini kan ada juga memang tenaga kerja kita, masyarakat Indonesia ini yang banyak kerja ke luar negeri, sehingga ada yang membuat tagar kabur aja dulu nih. Sebelum ada tagar itu kan orang udah banyak yang keluar negeri kerja. Mendatangkan devisa memang. Nanti jangan sampai juga nanti yang kabur tanpa diketahui oleh negara, akhirnya bikin video, Pak, kami di sini Pak, tolong kami Pak, pulangkan kami. Selamat datang di EdShare On, Edisering Discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Di sini kami akan ngobrol berbagai hal tentang ketenagakerjaan, terutama permasalahan PHK massal yang marak terjadi belakangan ini. Untuk mengetahui bagaimana Kementerian Tenaga Kerja membantu mengatasi masalah ini, langsung saja kita ngobrol dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa dengan Noel. Selamat pagi, Wamen Noel. Selamat apa kabar? Pagi, Pak Edi Wijaya. Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Luar biasa kedatangan tamu terhormat. Pak Wamen, ini kan Pak Wamen dulunya pernah jadi aktivis, pernah jadi komisaris utama BUMN Mega Etra ya, kalau salah waktu itu. Komisaris utama pecatan ya. Nggak sampai 1 tahun ya? Nggak nyampe 6 bulan bahkan. Oh gitu ya. Dipecat. Waduh, itu nanti bisa cerita lebih lanjut tuh supaya lebih menarik. Kenapa dipecat? Nah, terus pernah juga jadi ojek online. Bahkan bukan ojek online. Pengamen jalanan juga pernah. Pernah pengamen jalanan. Nyuci mobil orang juga pernah. Tukang cat gedung juga pernah. Dan itu bareng dengan kawan-kawan saya sekarang di Senayan. Misalnya ngecat gedung dulu dengan Adian Apitupulu. Ngamen dengan kawan-kawan dulu Adian Apitupulu. Yang satu lagi udah almarhum Desmond J. Maesa. Banyak teman-teman saya yang dulunya susah bareng di jalanan itu jadi orang. Kemudian dipanggil Tuhan lebih cepat. Ada yang juga masih bertahan di parlemen. Macam-macam. Jadi gimana, karena kebutuhan ekonomi atau bagaimana itu waktu itu? Bukan soal ekonomi, kita harus melatih keberanian kita di jalanan. Kedua, ya kita ini kan laki-laki ya, nggak mungkin kita sadar bahwa orang tua kita nggak mungkin mau membiayakan gerakan kita karena mereka punya keterbatasan ekonomi gitu. Jadi semangat kita adalah bukan semangat merongrong orang tua, mandiri justru, mandiri. Nah kita yakin di jalan sana banyak apa yang bisa kita lakukan kok terkait ekonomi ya, tapi dengan cara yang halal, misalnya ngamen, cuci mobil, kemudian ngecat gedung, kemudian terakhir saya 2015-16 itu saya jadi driver ojek online. Gitu. Saya bukan relawan yang huka-huka itu. Itu relawan cuma ngerti politik lewat Facebook, lewat YouTube. Kita ini aktivis jalanan lahirnya itu dalam proses yang luar biasa, ngelawan Soeharto yang begitu mengerikan dengan punya perangkat dan instrumen yang luar biasa, bahkan punya legitimasi untuk membunuh orang, ya kita lawan. Kalau cuma sekarang-sekarang ini kan lucu-lucuan. Perjuangannya beda ya, maksudnya. Cengeng, dikit-dikit minta maaf, Pak, minta maaf. Cengeng lah pokoknya. Jadi pernah nggak punya pengalaman yang menarik atau sangat terkesan itu waktu mungkin jadi ojek online atau waktu ngamen misalnya? Kalau saya ceritakan semua cerita itu terkesan. Terkesan. Apa yang paling membuat terkesan semua? Saya akan coba membuat buku tentang apa yang dalam proses perjalanan hidup saya ya, tapi nanti dalam buku itu aja. Kalau diceritakan di sini nanti terlalu panjang, nggak muat. Kalau seandainya durasinya sejam, 1 jam nggak cukup ya? Iya, nggak mungkin cukup karena itu kan proses panjang ya. Gimana saya harus, misalnya kayak gini dulu, kita advokasi petani di Bogor, Ciseeng, itu luar biasa. Dari kita mau ke tempat itu, kampung Ciseeng itu harus jalan kaki sekitar berapa
berapa puluh kilo lah. Karena setiap jalan itu, sudut-sudut jalan itu pasti dicegat oleh intel ya atau tentara saat itu. Jadi kita menempuh jalan tikus. Tapi dari pasar Parung sana sampai ke Ciseng itu lumayan jauhnya minta ampun. Kita tempuh tuh dulu. Itu banyak hal-hal yang lain juga. Misalnya dulu kita advokasi juga petani di Majalengka. Gitu. Di sana ya luar biasa lah. Tapi banyak kesan-kesan, hampir semua terkesan lah menurut saya. Jadi kalau ke sana kita dulu nggak ada duit, coba kita nyari duit, gimana caranya supaya dapat duit bisa ke Majalengka. Ya akhirnya itu kita ngecat gedung di Salemba. Ternyata ngecat itu tidak mudah, mau patah pinggang kita, karena kita tidak expert di ngecat ya, tukang cat gitu. Jadi modal kemauan aja ya. Iya, modal semangat dulu. Makanya hargailah tukang-tukang itu, karena tidak mudah menjadi tukang. Saya ngerasain jadi tukang ngecat aja, pinggang kayak mau patah. Kalau gitu di Wamen Tenaga Kerja cocok dong ini, karena pernah mengalami bagaimana kerjanya di bawah segala macam gitu ya. Tenaga kerja ini jabatan hukum karma. Karena dulu kan saya sering demo di sini. Jadi sekarang setiap hari demo terus. Demo terus ya, gantian sekarang ya. Tapi minimal punya pengalaman dong menghadapi orang demo udah biasa. Kalau itu udah pastilah ya. Pernah kan gini. Demo kan? Ya, alhamdulillah puji Tuhannya, kebetulan kan saya dulu suka advokasi buruh ya. Jadi kawan-kawan buruh kan sederhana aja. Yang penting apa yang mereka perjuangkan kita sepakati. Kedua, soal keberpihakan. Nah, ketiga, bagaimana bisa menjadi jembatan komunikasi antara kepentingan dia dengan kawan-kawan pengusaha. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Buruh itu kenapa demonstrasi? Karena ada satu sumbatan komunikasi, hambatan komunikasi. Yang akhirnya apa? Mereka melakukan demonstrasi. Gitu loh. Nah, kedua, misalnya keos-keos. Karena mereka sepertinya tidak dianggap. Nah, kalau di era saya, di era Pak Prabowo, presidennya, apapun perjuangan mereka harus kita dengar. Kalau bisa kita perjuangkan. Kalau tidak, kita komunikasikan. Nggak ada yang susah kok. Gitu. Nah, ini kita kembali ke topik tentang tenaga kerja ya. Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Itu sekarang ini kan lagi nggak baik-baik saja. Soalnya PHK lagi di mana-mana dan juga ini menurut data Kemenaker sendiri, ini angkanya mencapai 48.345 orang sepanjang 2024. Apa saja langkah yang dilakukan untuk menghadapi situasi ini? Pertama, memang iklim industrial kita itu tidak baik-baik saja. Karena memang ada perang, ada kondisi global yang juga tidak menguntungkan terhadap iklim industri kita, karena ini kan punya keterkaitan. Tambah lagi kebijakan Donald Trump ya, yang sedikit mengganggu ada beberapa negara Eropa dan beberapa negara Asia juga, China khususnya. Import yang tinggi ya? Iya, yang akhirnya kalau nggak salah China itu kena pajaknya 60% ya, impornya ya 60% ya kalau tidak salah. Itu kebijakan itu yang akhirnya ya ini juga mempengaruhi ya. Kita itu kalau nggak salah Indonesia kena berapa puluh persen gitu. Tapi apapun yang terjadi kan kita tidak boleh terlalu harus diam dan pesimis. Dan kita juga akan melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Misalnya kayak Pak Prabowo coba membuat namanya Danantara. Danantara itu ada sekitar 15 triliun. Dari 15 triliun itu, ini kan selama ini kenapa kita tidak maju-maju? 15.000 triliun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun itu kan bisa digunakan untuk investasi. Misalnya investasi terkait swasembada pangan, kemudian swasembada energi. Yang di situ pasti ada resapan tenaga kerjanya. Bagaimana kita membangun para pekerja petani milenial, karena kan kita banyak lahan nganggur, gitu. Kemudian terkait misalnya investasi lainnya, tapi basisnya adalah resapan tenaga kerja. Jadi memang situasi ini sangat susah dikendalikan ya, kita harus akui. Tapi kan ke depan ini
negara melakukan upaya-upaya yang pasti basisnya adalah mencari sebuah solusi agar problem-problem ini bisa diselesaikan. Apalagi kita pahamin bahwa Indonesia hari ini adanya bonus demografi. Kalau salah tata kelolanya atau salah memanagenya, ini juga akan menjadi masalah lagi. Apalagi tenaga kerja kita ini kan skillnya juga kurang. Karena kebutuhan ketenaga kerjaan di Indonesia juga tinggi juga sebetulnya. Tapi problemnya persoalan kompetensi, kemudian skill. Nah, sekarang kita negara coba memberi ruang kepada para pencari kerja yang skill atau skilling dan sebagainya untuk kita latih di balai latihan kerja kita. Ada BLK untuk melakukan upskilling kalau mereka tidak punya keahlian, agar nanti di tempat-tempat penempatan tenaga kerja itu misalnya mereka butuhkan operator atau apa, nah, itu bisa kita latih. Gitu. Jadi sebetulnya banyaklah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait bagaimana mengantisipasi pertama angka pengangguran, kedua angka kemiskinan yang begitu ekstrim, gitu. Ya tentunya selain skill kan kita juga butuh karakter dan budaya kerja yang bagus ya. Itu etos kerja. Jangan sampai gini. Ya kita harus berani mencontoh apa yang dilakukan oleh China ya. Mereka itu salah satu menurut saya negara yang punya etos kerja itu cukup tinggi. Jangan kita teriak-teriak lapangan pekerjaan, lantas isu-isu yang seperti apa, malah yang tidak baik. Malah kita melihat banyak negara-negara seperti China yang malah menurut saya itu bisa dijadi contoh untuk mengangkat produktivitas kerja atau etos kerja di kita. Jangan alergi lah mengadopsi sebuah nilai yang lebih baik gitu, lebih baik. Masalahnya ya. Iya. Demi kemajuan. Kan kadang-kadang kita karena kemalasan kita, akhirnya kita melempar orang. Atas kemalasan kita iri gitu loh, menyalahkan orang lain. Jangan dong, fair dong, gitu. Itu makanya saya bilang Cina itu paling bagus untuk model produktivitas dan etos kerja. Gitu. Dan juga sekarang teknologi kan sudah semakin canggih. Teknologi apalagi kita lihat. Tapi tentunya juga masalah teknologi ini yang sekarang juga menjadi masalah tantangan buat tenaga kerja kita. Kenapa? Sudah ada robot, AI, robot dan semua tenaga kerja itu berbasis kerjaannya itu bisa diambil alih sama robot-robot yang lebih efektif. Bahkan ada gitu. Apa kata teman saya kemarin cerita, ada yang lebih tinggi lagi. Robot-robot itu, robot AI itu kekuatannya bisa lebih berapa kali manusia. Pasti. Kedua, otaknya seperti Albert Einstein. Gimana coba lantas kalau yang otaknya standar doang jadi apa? Tingkat akurasinya. Dan bahkan sekarang pabrik itu bahkannya sistemnya kerjanya gelap. Nggak perlu lampu, yang penting robot jadi program. Nggak perlu lampu, jadi penghematan juga. Apalagi kita lihat Cina tuh. Iya. Cina itu nanti polisi lalu lintasnya robot, bukan orang lagi. Iya. Udah sampai sebegitunya. Nah ini lantas kita masih keluh kesah, mana kerjaan, tingkat sekolahnya aja pendidikannya rendah. Ya itu dia. Nah, betul. Ini kan warisan yang dilakukan oleh kekuasaan yang lama yang begitu malas karena pejabatnya ya korup. Gitu. Nah kita kan berhadapan dengan perilaku warisan pejabat yang korup, negara yang korup, ya akhirnya dampaknya sekarang ini nih, gitu loh. Kalau seandainya negara ini mewariskan hal-hal yang baik, saya rasa tidak seperti ini. Contoh apa Singapura, gitu. Negara itu berpihak kepada warga negaranya dengan apa? Menciptakan SDM. Kok kita apa? Menciptakan yang namanya perilaku korup. Yang akhirnya dampaknya ke industrial kita. Misalnya contoh ormas-ormas. Ya. Industrial ini para pengusaha ini kan sudah bayar pajak. Ngapain lagi dipalakin pabrik-pabrik itu? Belum lagi tingkat RT, RW sampai kelurahan sampai apa? Ikut juga tuh. Apalagi di momen-momen hari raya minta THR. Belum lagi ulang tahun ormasnya minta lagi. Belum lagi ulang tahun ketua umumnya minta lagi. Berapa banyak ormas. Ini akhirnya apa? Itu kan menjadi ancaman. Dan ini memang salah satu juga akibat investor yang maksudnya masuk triliunan akhirnya nggak jadi. Salah satunya itu. Malu nggak kita?
gitu loh. Itu malu nggak kita gitu? Itu yang perlu harus dicarikan solusinya ya. Bukan carikan solusi, nggak bisa. Kita kan punya, negara ini kan punya instrumen. Ada namanya aparat penegak hukum, ada namanya Satpol PP, ada yang namanya pemerintah daerah, ada yang namanya pemerintah provinsi. Nah ini gimana nih, gitu loh. Nah mereka bergerak dong, kan gini. Setiap pengusaha ketika melakukan investasi ke sebuah wilayah, pasti kan ada resapan tenaga kerjanya. Harusnya berpihak dong. Jangan dibiarkan industrial ini atau pengusaha ini dalam tekanan, gitu loh. Ada memang konsekuensi PHK, ya pasti. Kenapa? Ya mereka rugi. Cari sih pengusaha yang mau rugi, nggak ada tuh. Cari juga negara yang mau ngeliat rakyat yang miskin. Kalau rugi ya tutup sama aja. Nanti lah kan iya. Tenaga kerja juga. Iya, akhirnya dampaknya ke tenaga kerjaan. Gitu. Nah, hal inilah yang sedang kita perjuangkan untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan tadi itu. Gitu. Makanya ya kayak saya ini selalu turun ke bawah ya, ke tengah-tengah kawan-kawan buruh. Lantas juga kita diskusi dengan kawan-kawan pengusaha, apa sih kendalanya? Oh ini, saya yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan, speak up itu. Ada nggak upaya pemerintah, karena berhubungan dengan nanti tenaga kerja kita banyak diambil alih oleh robot dan AI segala macam. Mungkin tenaga kerja itu lebih banyak sekarang SDM di kita ya, SDM kita, sumber daya manusia kita ini sebaiknya diberikan pelatihan supaya bisa menjadi wira swasta kecil-kecilan, petani atau ya. Gitu. Nah itu makanya kita sedang menguatkan UMKM, petani-petani milenial. Karena kita banyak potensi-potensi yang bisa menjadikan akses lapangan pekerjaan. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini kan sangat concern terhadap kesejahteraan rakyat ya. Makanya kita menghadapi 2045 tentang Indonesia Unggul ini penting sekali dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo. Makanya ya kita harus mendukung dan sedikit bersabar lah. Karena sekali lagi Presiden Prabowo ini kan mendapat mandat dari rakyat, bukan langsung dari Tuhan. Ya. Dia dikasih langsung ngebelah. Lagi juga Presiden kan bukan pesulap. Gitu. Gampang sekali gitu. Langsung hilang, langsung selesai. Nggak bisa. Ada proses yang sedang kita lakukan sebagai negara dan pemerintah. Nah ini kembali ke masalah PHK massal nih. Dan bahkan ada beberapa lagi di Sanken yang PMA ya kan, Sanken ada Sanken Indonesia, tapi ini Sanken yang PMA. Terus ada lagi di Yamaha Piano, 2 pabrik. Terus kemarin lagi baru-baru ini kan juga di Tangerang. Pabrik sepatu, 2 pabrik sepatu yang PHK. Ini totalnya sudah banyak sekali. Kira-kira apa upaya dari Kementerian Tenaga Kerja ini untuk bantu? Yang pasti kita akan melakukan upaya-upaya yang maksimal terkait pertama kan kita tidak boleh larut dengan situasi yang yang tidak pasti ini kan. Yang pasti banyak upaya yang kita lakukan. Pertama, kita menyiapkan beberapa program yang sudah ada di pemerintah terkait misalnya kawan-kawan PHK. Ada namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kedua namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Ketiga ya kita ketika kawan-kawan buruh ini ingin alih profesi, kita siapkan BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi kita melakukan banyak upaya lah. Selain kita menunggu mitra-mitra industri kita yang bisa menampung atau menyerap tenaga kerja. Kayak kemarin kita di Garut ada 2079 yang di PHK, tapi jarak dari situ cuma 5 kilo atau 10 kilo. PT Ultimate Nobel Indonesia itu menerima 10.000 tenaga kerja. Jadi pas ya gitu. bisa. Artinya banyak ruang-ruang pekerjaan atas di Subang itu pabrik otomotif BYD atau BYD itu menerima resapan tenaga kerja itu sekitar 18.000. Nah kemudian nanti di Solo itu kalau nggak salah ada pabrik baru Puma itu kalau nggak salah ya pabrik baru nanti lagi dikaji Puma dulu. sepatu maksudnya? Iya Puma sepatu itu mau nerima resapan tenaga kerja 20.000. Sebetulnya banyak sekali ruang-ruang resapan tenaga kerja. Nah tinggal memang kita nyari pasar kerja yang punya skill gitu loh. Nah, satu skill masalah juga
tempat tinggal mereka dengan tempat tadi yang baru bisa terima itu kan jauh-jauh. Ya. Gimana pula itu kan agak masalah juga. Kan nggak mungkin dia satu keluarga harus pindah ke sana sementara mungkin istrinya kerja tempat lain. Ya mau bekerja keluarganya atau dirinya kan gitu pertanyaannya. Cuman kan kalau jauh-jauh juga bisa pulang berapa bulan sekali ya. Ya itu resiko dari pekerjaan dong. Masa mau jadi manja? Kalau gitu bikinnya di rumahnya pekerjaannya. Gitu. Jalan. Iya. Enggak begitu cara berpikirnya. Kalau mau orang sukses tuh ujinya di luar, jangan di rumahnya. Ya. Jangan pakai logika cara berpikir orang malas. Di tempat kerja yang baru ini dia harus ngekos lagi itu mungkin. Itu problem dia dong. Ini adalah pekerjaan. Kemudian dia mau ngekos, mau apa, mau tidur di jalan, ya itu urusannya dia. Gitu loh. Itu ada perusahaan, misal dia membangun mes atau apa, ya tidur di mes. Gitu. Maksud saya gini, jangan sampai logika-logika yang kiranya malas memanjakan, akhirnya bangsa ini tidak akan pernah maju. Maksudnya itu pemerintah tidak perlu memikirkan jadi satu paket supaya mereka memudahkan mereka selepasnya enggak? Yang jelas gini, negara tugasnya yang pasti mensejahterakan warga negaranya, bukan memanjakan. Ya. Gitu, bukan memanjakan, memberi suap gitu, bukan. Kalau memanjakan negara memberi kail. Mungkin bansos-bansosnya bisa dikatakan memanjakan nggak? Ya soal bansos itu kan soal bagaimana sedikit mengurangi ya namanya gejala sosial dan sebagainya gitu loh, ya kan? Dan sifatnya juga sementara kalau. Iya, itu kan ad hoc-nya sementara, dia bukan permanen gitu. Gitu kira-kira Mas Edi. Nah ini tadi kan Pak Wamen menyinggung masalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini kan di sini juga ada tentang perubahan PP 37 2021 mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, di mana korban PHK itu bisa digaji 60% selama 6 bulan. Nah ini kira-kira ini pelaksanaannya seperti apa nih aturan ini? Ya persoalan pelaksanaan tersebut tinggal kita awasi dan semua itu terimplementasi lah, jangan tidak. Kita lihat aja ke bawah nanti. Nah yang menanggung beban ini perusahaan yang bersangkutan yang tadi mem-PHK mereka atau bagaimana? Ya kita lihat ke depan lah pokoknya. Yang pasti semoga karena itu sudah regulasi ya, aturan. Itu harus dipatuhi itu aja. Ya tapi bebannya ya manajemen lah. Kurator berarti kurator dong. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang tanpa kurator yang memberi PHK karyawannya ini kira-kira gimana? Kalau harus sama. 60% aturan lagi. Aturan ini kan berlaku untuk semua. Ya gini makanya pentingnya negara, lantas pengusaha dan para kepentingan lainnya untuk berdialog. Gitu. Jangan semua ketika kita ngambil keputusan hanya menguntungkan sebelah doang, memberikan yang sebelah. Saya nggak mau. Negara kan adil untuk untuk semua gitu. Yeah. Mudah-mudahan sih ada solusi ya. Mungkin juga barangkali nggak ada pilihan ke asuransi gitu ya. Mungkin asuransi nanti yang membayar. Ya bisa gitu. Asuransi. Bisa, ya. Karena ada juga BPS ketenagakerjaan kita. Juga ada asuransi ketenagakerjaan banyak kok. Nah ini kira-kira kan supaya agak seger-seger nih, angin-angin seger pada tenaga kerja ini tadi, mungkin Pak Wamen punya ide apa yang supaya kedepannya itu bisa lebih bagus gitu ya, selain dengan yang sudah terjadi saat ini? Pertama, kita harus ramah terhadap para pengusaha terkait izin. Kedua, persoalan-persoalan di lapangan tuh soal preman, ormas dan sebagainya. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha kan sudah bayar pajak, jangan dibebanin itu lagi. Kedua, kita juga harus bisa melindungi kesejahteraan kawan-kawan buruh dan pekerja. Gitu. Karena dua komponen ini sama-sama punya tanggung jawab secara moral dan politik. Karena ini kan dua-duanya patriotik dua-duanya. Buruhnya patriotik, pengusaha juga harus patriotik. Gitu loh. Untuk apa? Kepentingan Indonesia ke depan, negara ini. Jangan negara ini hanya memperkuat kepentingan pengusaha, itu juga nggak baik. Jangan juga negara ini hanya mengikuti kepentingan kaum buruh, nggak bisa, nggak boleh. Negara harus hadir di tengah dua-dua ini. Gitu. Kepentingan pengusaha apa? Oh dia pertama butuh izin, kedua butuh yang namanya tempat yang nyaman, ketiga mereka butuh yang namanya banyaklah hal-hal yang lain, kenyamanan berusaha. Nah, buruh cuma satu kepentingan, kesejahteraan. Kan tuntutan buruh tidak lebih.
bisa gitu menghidupin keluarga ya. Iya. Kebutuhan minimum keluarga. Iya, itu aja. Nah ini kan dari Pak Wamen nih ada angin seger nih, soalnya kan Pak Wamen bilang nih ada 58.000 lowongan pekerjaan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat. Apa saja itu sebenarnya? Ya itu yang tadi saya sampaikan di awal. BYD, kemudian PT Ultimate, Nobel Indonesia, kemudian ada di Huawei, kemudian ada di perusahaan banyak nih. Kita cek mitra-mitra industri kita. Totalnya ada 54.000 ya. Itu baru dikit. Karena masih banyak lagi. Karena kan kita melakukan kolaborasi di lembaga kementerian yang semuanya ujungnya apa? Bicara tentang resapan tenaga kerja. Iya. Misalnya di Kementerian Pertanian bicara tentang petani milenial. Di Kementerian UMKM kita bicara tentang UMKM yang berbasis resapan tenaga kerja. Belum lagi di MBG. Itu makan gizi bergratis. Setiap dapur-dapur itu ternyata punya resapan tenaga kerja cukup banyak. Satu dapur bisa 40 sekian. Kalau ada berapa ribu dapur, berarti kan situ ada resapan tenaga kerja juga. Nah kayak gitu-gitulah. Gitu. Makanya kita bersabar dulu. Ini kan pemerintahan ini masih bayi ya. Masih bayi sekali. Jangan gini, bayi baru lahir ditanya, kok belum bisa jalan? Ngerangkaknya udah hebat. Butuh waktu proses ya. Nah, iya. Nanti kalau udah jalan, kok nggak bisa lari sih? Ya baru bisa jalan. Nanti kalau lari bayi itu ugal-ugalan, jatuh-jatuh dulu. Nah, kita sabar, prosesnya tenang dulu. Gitu. Nah ini tentang tenaga kerja ini kan ada juga memang tenaga kerja kita masyarakat Indonesia ini yang banyak kerja ke luar negeri sehingga ada yang membuat tagar kabur aja dulu nih ya. Ini kira-kira ya kabur aja dulu. Dulu kan digagas oleh kawan-kawan yang punya skill ya. Mereka menggagas itu sebenarnya tagar ini 2014 karena membangun sebuah optimisme di komunitasnya. Yuk kita cabut ke luar negeri, nanti dari sana kita membangun basis ekonomi, basis pendidikan sebagainya. Setelah itu kita balik gitu loh. Dan juga uangnya masuk jadi devisa negara. Iya, buat devisa negara balik duitnya kan. Itu gagasan awalnya. Nah kemarin yang demo-demo itu kan coba membangun kesan pesimisme dalam masyarakat gitu loh. Kabur aja dulu. Makanya saya bilang kabur aja. Gak usah pulang lagi. Jangan balik lagi. Karena gini, tradisi di kita ini kan, apalagi saya orang Sumatera ya. Orang Sumatera ini kalau udah merantau, lantas balik miskin itu malu. Ah iya betul. Gitu. Nah saya coba ngebangun narasi itu. Lu jangan balik dulu. Lu harus sukses baru pulang. Kalau perlu lu kabur, jangan balik-balik, bawa tuh saudaramu, adikmu, tetanggamu. Itu. Tapi kan orang ngambil angle-nya. Jadi konsep yang Pak Wamen sampaikan itu sebenarnya artinya di situ ya? Itu. Oh bukan bilang nggak usah pulang lagi, nggak usah pulang. Bukan begitulah. Gitu loh. Karena gini, sebelum ada tagar itu kan orang udah banyak yang keluar negeri kerja. Iya, mendatangkan devisa memang. Nanti jangan sampai juga nanti yang kabur tanpa diketahui oleh negara. Akhirnya bikin video, Pak, kami di sini Pak, tolong kami Pak, pulangkan kami. Nah yang gitu-gitu kan kita nggak mau. Kita mau pergi silakan. Mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Cina, Dubai, mau ke ujung mana terserah. Tapi mereka harus terdata di kita. Biar apa? Kita tahu di mana mereka ada. Gitu. Memangnya mereka kan logika mereka nih, kerja ke luar negeri itu gajinya besar. Memang besar. Tapi kalau nggak ada skill nggak masalah. Kalau nggak ada skill, jadi apa? Nggak mungkin. Jadi gelandangan. Gitu. Kedua, mereka pikir enak bisa dengan iklim, bisa ke Eropa atau ke Inggris. Dinginnya minta ampun, makannya nggak bisa, apanya nggak bisa, gitu loh. Maka mereka pikir tuh enak kali. Berarti kan gitu. Saya berpikir gini, hebat juga nih orang-orang yang mau pergi ke luar negeri. Artinya apa? Oh mereka pada punya duit. Kenapa nggak mereka bikin menjadi pengusaha di negaranya sendiri? Ya kan? Berarti kan logika yang orang mau keluar negeri itu logika saya ada orang yang punya duit. Kecuali mencari kerja ilegal. Yang akhirnya apa? Terjadilah di laut mana sama orang Malaysia itu ditembak. Iya, termasuk yang di Kamboja. Myanmar itu ya. Disiksa-siksa. Gitu loh. Nah kita kan nggak mau yang begitu. Akhirnya beban pemerintah juga. Nah, akhirnya dibilang negara lu kabur sendirian. Lu senengnya sendirian, udah susah teriak. Tapi kan tetap negara harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian itu semua. Nah inilah yang kita takutkan, misalnya kayak kawan-kawan pergi ke luar negeri dapat calon tenaga kerja yang nggak beres. Akhirnya apa? Kalau nggak jadi operator judi online, scamming, yang paling ekstrim apa? Ginjalnya diambil. Ya, perdagangan organ itu ya. Perdagangan
organ. Lantas kita mau gitu. Makanya saya bilang pergi aja, gitu loh. Nah kecuali mereka yang prosedural ya, wow kita dukung banget. Karena pasti mereka menghasilkan devisa. Tapi kan orang-orang ini berpikir, kesannya kita sinis loh. Kok orang-orang ini, makanya cara berpikir kita ini gampang sekali dengan mengambil sebuah pernyataan dengan yang dangkal. Ya, akhirnya timbul sebuah sinisme dengan narasi yang negatif. Bahkan timbul lagi narasi tadi Indonesia gelap lagi. Indonesia gelap. Bayangin sampai ada Indonesia gelap. Saya sampai sekarang belum mengenal Indonesia gelap kecuali nanti kiamat. Dan belum terlihat juga Indonesia bagus-bagus saja kayaknya. Terang semua pada kehidupan normal, nggak ada yang enggak. Di negara lain bahkan resesi yang lebih parah lagi ada. Lebih parah. Di Amerika per sekarang itu 245% angka PHK. 245%. Emang ini kondisi global. Gitu loh. Ini kondisi global, siapa yang bisa nahan? Karena ada apa? Ada tatanan baru yang akan diciptakan tentang apa tuh? Robot, AI dan sebagainya. Nah makanya ini orang-orang apa nih, baby monster ini, bayi monster idiot ini kan nggak ngerti. Orang kerjaannya ikut judi online, ya kan? Ada duit main judi online. Kemudian ada apa? Komen cuma begituan. Gila udah habis duit, ngamuk-ngamuk. Ini kan generasi kalah ini, lose generation ini, nggak bisa nih. Nah tapi ini kan kalau sampai banyak kan perlu gimana supaya bisa dibetulin nih, supaya jangan mereka salah persepsi. Nah makanya tadi saya sampaikan berkali-kali bahwa ya negara nggak boleh abai terhadap kejadian ini. Karena kita juga melakukan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan di awal. Ada nih BLK, gunakan gitu. Ini kesempatan misalnya mereka tidak punya skill sebagai operator, kita bikin skill mereka di upskilling di operator-operator di BLK kita supaya mereka bisa ngendarain mesin-mesin atau apa gitu loh. Nah BLK ini masuk ini kira-kira ada biayanya nggak buat masyarakat? Nggak ada. Gratis ya? Gratis. Nah ini perlu disampaikan kepada semua pemirsa. BLK ini gratis. Gratis. Betul. Cara daftarnya atau kemana hubunginya? Datang ke Kemenaker setempat atau dinas-dinas Kementerian Tenaga Kerja. Jadi nggak bayar. Orang itu kan negara, pajak rakyat yang harus mereka tuntut. Ya ambil itu. Gitu. Ini mumpung kesempatannya Presidennya Prabowo, Menterinya Pak Yasri yang bekerja terus, dan saya. Pak Mail. Gitu loh. Ini momentum negara ini untuk maju ke depan lebih cepat. Kalau saya mau jadi mental pejabat yang korup, saya duduk di meja aja lah. Saya setiap apapun yang terjadi, saya kasih aja ke direktur saya atau apa. Saya kerja buat ke bawah. Iya. Gitu loh. Karena mungkin dari Bapak juga dari bawah ya. Jadi juga memikirkan yang di bawah ya. Ya pertama selain itu juga ya. Gitu. Selain saya kan lahir dari rakyat jelata. Jadi saya tahu problem-problem itu. Gitu. Nah ini masalah untuk supaya bisa di BLK ini ya, dapatkan pelatihan ini. Kan kadang-kadang memang gratis secara formalnya ini, tapi sampai di lapangan dipungli juga ini. Kira-kira masyarakat harus gimana ini? Lapor lah, kita pecat itu kepala BLK-nya. Langsung aja. Jadi masyarakat nggak usah ribet-ribet, kita pecat kepala BLK-nya, kita copot. Ya, jadi bagi masyarakat yang mencari pelatihan di BLK, ingat kalau ada yang minta-minta ataupun dipungli, laporkan saja. Iya, laporkan ke kita, ke kementerian atau langsung ke saya. Kan orang saya ini nggak susah ditemuin. Setiap hari itu ketemu buru, ketemu pengusaha, gitu loh. Jadi nggak susah. Kan saya nggak punya beban. Saya bukan pengusaha, saya juga nggak punya kepentingan untuk korup. Jadi bebas saya sampaikan. Nothing tulus lah pokoknya. Nothing tulus, saya nggak punya beban. Mau dipecat besok, hari ini terserah. Yang penting sudah berbuat baik untuk rakyat ya. Pertama itu, kedua yang nggak bisa orang intervensi dalam hidup saya apa? Soal batas-batas keberpihakan saya. Jadi integritas Bapak kira-kira apa lagi yang selain itu Pak? Ya integritas itu kan nggak bisa dibeli. Betul. Itu pasti. Integritas itu cuma mereka-mereka yang punya naluri yang mengerti tentang integriti. Gitu loh. Asal selama mereka menilainya tidak punya subjektivitas, kemudian tidak partisan, tidak terafiliasi dengan partai atau organisasi apapun gitu loh. Jadi penilaiannya itu ya objektif. Ya, jadi gini, ada satu hal lagi tentang penyampaian Bapak terkait penundaan pengumuman surat edaran THR. Ini juga menjadi perhatian karena banyak yang khawatir nanti THR-nya bisa tertunda ini. Sebenarnya yang menjadi alasan Bapak menyampaikan itu apa? Pak,
Kemarin sebetulnya 2 hari yang lalu kita mau sampaikan ya. Tapi ada bencana alam. Gimana empati negara? Masalah banjir nih. Ini banjir, Bekasi banjir lagi, Sukabumi. Jembatan yang roboh, longsornya. Iya, ada kematian, ada korban, hilang nyawa, anak bayi. Otak kita di mana negara? Nanti kayak kita umumkan, wih negara nggak punya empati, pemerintah orang lagi banjir ngomongin THR. Nah ini kan yang komen-komen ini sekali orang-orang idiot yang nggak punya perasaan. Itu anak-anak baby monster. Oh, gitu ya. Tampangnya serem, lucu, tapi lemah, nggak bisa diandalkan. Itu nanti disampaikan tuh ke para baby monster yang idiot ini. Tapi lebih kurang ada nggak kira-kira siapa ini yang... Nih ada Kementerian Tenaga Kerjanya tuh yang ngomong tuh. Ya. Jadi kalau mereka minta pecat segera bilang, jangan kelamaan. Ini memang mantapnya ini kalau Wamen ini dari aktivis nih. Ceplos-ceplos saja ya nggak? Iya. Luar biasa. Yang penting supaya masyarakat harus paham. Niat Pak Wamen kita ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Jadi harus dipikirkan positifnya apa. Jangan selalu tanggapannya tadi negatif melulu ya. Ya, namanya baby monster idiot. Udah baby monster, anak bayi monster, tampangnya serem. Tapi nggak ada otaknya. Udah itu serem tapi lucu. Ya kan kayak anjing pitbull. Ya kan anjing pitbull kan tampangnya serem ya kan, tapi lucu. Tapi nggak bisa diandalkan, ya lemah nih. Kayak begitulah definisi baby monster. Iya. Tapi nggak ada ditujukan pada siapa nih? Mungkin di belakang layar ini siapa? Udah lah orang-orang itu lah yang idiot-idiot itu. Nggak apa-apa diramein itu. Saya izinkan. Kita harus bertanggung jawab terhadap pernyataan saya. Saya kan di sini kan digaji oleh rakyat, oleh pajak rakyat gitu loh. Kemudian mereka boleh menyampaikan pernyataannya, ya saya juga boleh dong. Jangan menjadi tiran buat saya dong. Kita bicara tentang hak demokrasi, hak menyampaikan pendapat. Saya punya hak menyampaikan pendapat. Nah itu pendapat saya. Gitu loh. Nah ini saya juga pendapat saya kan dilindungi undang-undang juga. Nah ini kembali dulu kan Bapak pernah jadi relawannya Jokowi mania Joman. Nah ini sekarang Pak Jokowi mau bikin partai baru lagi, itu kira-kira Bapak dengar itu benar nggak? Soal benar atau tidak itu kan Pak Jokowi yang menyampaikan. Bapak mungkin masih ada hubungan barangkali dengan beliau? Selalu ada hubungan, saya dengan siapapun berhubungan. Gitu. Selalu baik dengan siapapun. Jangankan dengan Pak Jokowi. Dengan yang tidak Pak Jokowi saya baik. Dengan pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung semua baik saya. Yang nggak baik itu dengan para baby monster. Nah yang tadi di awal-awal kan Pak Wamen sempat singgung ini alasan dipecat dari Komutnya Mega Ultra ini apa nih kira-kira? Pertama, saya mendukung kawan saya. Apa itu? Mendukung dari hukuman mati dan hukuman seumur hidup, Munarman, FPI. Ini prinsip berkawan saya. Pertama itu, kemudian menjadi saksi meringankan, itu dilindungi oleh undang-undang. Kan saya saksi meringankan. Dan itu ada sarana undang-undangnya. Dan gitu loh. Hak untuk itu. Dan hak itu saya gunakan untuk membela kawan saya, dan itu memang teman saya. Teman perjuangan dulu. Teman perjuangan saya. Saya dihabisin juga sama pendukung Jokowi itu. Kalau saya pendukung Jokowi, bayangkan. Saya ini kan sudah terbiasa dibully oleh negara. Dulu waktu saya di 98, saya dibully oleh negara dengan apa? Dikomuniskan saya dulu. Wah, Noel komunis. Nah, di eranya Pak Jokowi lebih keren lagi. Pendukung Jokowi, orang Kristen, namanya Immanuel, diteroriskan. Wah, keren kan? Namanya Immanuel, diteroriskan. Yang diteroriskan udah lebih aneh lagi apa? Pendukung kekuasaan, pendukung pemerintah. Padahal Bapak kan juga pendukung Pak Jokowi. Iya. Gitu, yang memenangkan beliau. Gitu. Nah, hari ini kan yang mecat saya, deket saya semua. Gitu, deket saya, dan ya kan saya lihat senyum-senyum aja. Jadi artinya waktu lah membuktikan seorang Noel itu siapa sebenarnya ya. Sampai sekarang bisa jadi wamen. Dari komisaris, loncatannya naik cus. Langsung lebih tinggi wamen, lagi. Tinggi. Bayangin teroris. Kalau teroris sebenarnya nggak mungkin duduk di sini ya medannya. Iya. Gitu. Karena saya juga paling takut dengan kekerasan. Saya benci dengan kekerasan. Gitu. Apalagi yang ngelukain orang, maaf sampai di bom atau aduh. Enggak, saya enggak. Itu Bang. Karena saya mau. Ya kita percayakan Tuhan itu. Saya benci dengan kekerasan. Gitu. Karena kekerasan bukan solusi. Ya. Nah ini karena terbatasnya waktu, Pak Wamen kira-kira apa pesan Pak Wamen buat generasi muda kita ini
supaya ini betul-betul bisa nanti bonus demografi kita itu bisa betul-betul produktif sehingga bisa menuju Indonesia Emas 2045. Ya, ke depan ini kawan-kawan Gen Z punya semangat. Jangan menjadi semangat anak yang lemah. Karena kasihan Gen Z ini kena stigma generasi cengeng. Dan saya tidak mau stigma ini saya legitimasi. Saya punya keyakinan bahwa Gen Z ini punya semangat yang sama semangatnya dengan saya. Yang saya juga punya semangatnya sama dengan di Pejuang 45. Nah, tugas kita adalah bagaimana membangun semangat itu, spirit itu. Jangan malah menjadi bagian yang mengikuti orkestrasi bahwa Gen Z itu adalah generasi cengeng, generasi males, generasi apa, saya nggak mau. Gitu. Saya tidak akan mau melegitimasi mengikuti orkestrasi itu. Dan saya yakin Gen Z ini generasi yang penuh dengan semangat, dedikasi, dan nggak kalah penting punya patriotisme. Nah itu dia. Untuk Indonesia lebih terang dan selalu terang. Ya, amin, luar biasa. Gitu. Terima kasih Pak Wamen atas waktu Pak dan tempatnya. Edi Wijaya. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Semoga apa beliau sampaikan dapat mencerahkan kita, mengedukasi kita, supaya tenaga kerja Indonesia ke depannya bisa lebih punya skill dan juga lapangan kerja lebih tersedia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nantikan obrolan berikutnya tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edition Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.